Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, dosen tetap Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Hari ini akan membuat video pengisian data diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam menyusun portofolio peserta Serdos gelombang 1 tahun 2026. Berikut akan saya paparkan beberapa RPS dari kurikulum PK KP 60 tahun 2025 mata kuliah Teknologi Informatika. Mata kuliah ini terdiri dari 7 materi. Yang pertama, perkembangan teknologi informatika. Yang kedua, arsitektur sejarah komputer. Yang ketiga, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, aplikasi presentasi, dan sistem operasi dan Microsoft Access. Dalam pembelajaran ini, kita menggunakan metode tutor sebaya. Metode ini telah kita lakukan riset beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa metode ini efektif dan berpengaruh signifikan dalam keadaan mahasiswa boarding. Kemudian dalam pembelajaran ini kita juga melakukan evaluasi nanti menggunakan komputer basis test. Juga pernah kita lakukan riset sebelumnya menggunakan aplikasi extraordinary. Kemudian dalam mata kuliah ini kita mentargetkan CPL 1-nya tersebut adalah semangat, kejuangan, dan berwirausaha. Yang kedua, wawasan dengan pengembangan teknologi termasuk di industri maritim. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah dari beberapa problem. Yang pertama adalah masalah dalam menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Yang keempat, teknologi informatika ini mampu nanti membantu pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Media yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah media modul IT. Modul IT ini penelitian yang kita rancang di tahun 2024, aplikasi berbasis Android. Ini penelitian ini telah dilaksanakan dan telah diuji cobakan. Kepada mahasiswa telah kita berikan softwarenya dan bisa diinstal di HP masing-masing dan digunakan sebagai media pembelajaran. Di sana sudah terisi materi, ada latihan, ada video, dan tugas setiap pertemuannya. Dalam pembelajaran ini kita memberikan metode tutor sebaya tersebut dalam penyelesaian setiap praktek atau tugas yang diberikan, karena selama pembelajaran dianggap metode ini cocok digunakan untuk mahasiswa yang tinggal di asrama atau di satu tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Kembali lagi dengan saya, pertemuan yang ketiga mata kuliah Teknologi Informatika, tema Sistem Informasi. Sebelum kita lanjutkan materi ini, saya akan merefleksi dulu pertemuan kita yang kedua. Kita sudah membahas masalah arsitektur dan sejarah perkembangan teknologi informatika. Memang mata kuliah ini tidak sistematis atau berhubungan. Namun mata kuliah ini perlu saya tinjau kembali materi kemarin, karena kita sudah mempelajari sejarahnya, kemudian arsitektur komputernya. Sekarang kita belajar sistem informasi. Sebelum saya masuk ke sistem informasi, saya akan beri penjelasan singkat sebelum kita belajar sistem informasi. Sistem informasi itu berada pada sistem komputer. Jadi kalau sistem komputer itu induknya, kalau kita kuliah di jurusan sistem komputer, nanti ada 4 poin dalam sistem komputer. Poin keduanya adalah sistem informasi. Dalam sistem komputer itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu seperti biasa, ada CPU, ada storage penyimpanan. Kemudian yang kedua ada sistem informasi. Yang ketiga ada sistem aplikasi. Yang keempat ada pengguna, namanya brainware. Sistem informasi ini ibarat backbone, tulang punggung
Kalau tidak ada, akan runtuh sistem komputer. Contoh, aplikasi tidak akan bisa berjalan dengan perangkat keras kalau tidak ada sistem operasi. Jadi aplikasi yang kita buat tidak akan bisa running dengan perangkat keras kalau tidak ada sistem operasi. Jadi sistem operasi ini ibarat kernel. Dia yang akan mengatur semua resource, yang akan menjalankan, mengontrol agar sistem operasi ini berjalan dengan lancar. Nah, yang saya harapkan dalam pembelajaran ini, seperti dalam CPMK atau CPL kita, mahasiswa bisa paham aktualisasinya. Jadi kita nggak sekedar belajar, ini buat apa dan untuk apa. Nah, sistem operasi ini nanti digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bisa digunakan dalam membantu pekerjaan. Salah satunya dapat menginstalasi sederhana komputer, baik menggunakan Windows, Linux, atau OS. Setelah ini nanti akan kita jabarkan beberapa slide, namun saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Karena nanti secara diskusi kita nanti akan slide ini akan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada nantinya. Oke, sebelum dilanjutkan, kita wajib ambil absen kepada link yang sudah disediakan, wilierta.my.id. Tinggal klik absen, kemudian akan tampil gambar, silakan diambil foto masing-masing. Kemudian pilih dosen, kemudian simpan. Jika sudah berhasil, maka link absennya sudah tersimpan. Baik. Selanjutnya, setelah absen diambil, saya akan masuk ke dalam pretest. Pretest ini akan menggunakan Kahoot. Jadi saya akan review dulu apakah materi yang saya berikan minggu lalu untuk minggu ini apakah sudah dibaca atau diamati atau dianalisa. Silakan dibuka link Kahoot-nya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mereview dulu bagaimana pemahaman Anda tentang sistem operasi dari materi yang sudah kita berikan minggu lalu dipelajari untuk minggu ini. Silakan yang sudah bergabung dengan Kahoot, saya tunggu dalam hitungan 3, kita akan mulai. Nah, nanti nilai terbaik nanti akan dapat reward dari saya. Silakan, kita mulai. Soal ke-9. Oke, untuk sementara setelah kita lakukan pretest, ini kan kita cek poinnya. Ini nanti akan saya apresiasi, termasuk nanti nilai post testnya. Kita cek segera. Nanti ada 3 terbaik. Nah, nanti mohon ditandai dulu orangnya yang mana ya. Orangnya yang mana ditandai dulu. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak intinya. Itu yang saya bilang tadi, dia tuh kan menjembatani antara perangkat keras dengan sistem aplikasi. Jadi sistem aplikasi apapun yang dibuat, yang dibangun dengan menjalankan perangkat keras itu tanpa sistem operasi semuanya tidak akan jalan. Jadi pada intinya sistem operasi itu dia itu mengelola semua resource yang ada di komputer. Nah, sistem operasi itu ada juga di handphone, ada juga di komputer, laptop, dan semua perangkat yang berhubung dengan komputasi. Nah, selanjutnya, kemudian apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Nah, ini saya bilang tadi, sistem operasi itu konkret dia, komplit. Dia itu melakukan manajemen CPU, jadi semua otaknya ada di sana. Kemudian ada manajemen memori, storage, penyimpanan. Kemudian
memori, kemudian penyimpanan data, storage, kemudian pengguna, kemudian keamanan dan eksekusi aplikasi. Jadi semua aplikasi yang akan kita jalankan, apapun aplikasinya, itu akan di-endorse atau akan diatur oleh sistem operasi. Nah, ini mengapa dibutuhkan sistem operasi? Nah, ini butuh sistem operasi. Yang pertama itu kenyamanan pengguna. Karena sistem operasi ini akan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang kemudian optimalisasi perangkat keras. Nah, perangkat keras ini akan bisa kita lakukan dengan cepat, dimaksimalkan itu menggunakan sistem operasi. Kemudian efisiensi kerja komputer. Nah, ini komputer itu nggak ada perintah. Ibarat manusianya nggak ada nyawanya. Jadi sistem operasi itulah yang mengisi nyawanya komputer. Nanti mau cepat lambat jalan komputer itu tergantung sistem operasinya. Kemudian dukungan pengembangan sistem lah. Nanti ada pengembangan sistem. Contoh, misalkan kalian butuh pengembangan laptop seperti apa. Nah, itu tergantung kebutuhan yang Anda inginkan. Kemudian pengembangan sistem operasi. Nah, sistem operasi ini berkembang dari generasi 1 sampai generasi 6. Generasi 5 ya. Nah, itu semuanya sudah ada dalam buku bacaan. Tidak perlu saya jelaskan, nanti tinggal dipahami saja. Kemudian apa yang disediakan oleh OS? OS itu operasi sistem. Ada yang bilang SO, sistem operasi. Nah, itu sama aja. Nah, ini ada sistem operasi. Dapat dilihat di sana ada eksekusi program. Nanti dia akan mengeksekusi program, accounting, proteksi sistem, deteksi error, pengelolaan memori, manajemen I/O, kemudian manajemen file. Nah, itu ada nanti dari pengertiannya. Nanti setelah materi teori ini kita akan praktek nanti bagaimana cara menginstalasi sistem operasi berbasis Windows. Kemudian nih, sistem operasi berbasis Windows. Nah, ini Windows ini familiar, populer digunakan di berbagai tempat karena banyak kelebihan aplikasi-aplikasi yang support dengan Windows. Kemudian ada juga aplikasi lain yang support dengan Linux atau GUI, tapi yang lebih populer itu Windows. Ada kelebihannya, ini mudah digunakan ya. Kemudian dukungan aplikasi sangat luas. Nah, maksudnya dukungan aplikasi sangat luas ini banyak aplikasi-aplikasi yang support dengan menggunakan Windows. Kemudian didukung banyak vendor. Nah, ini banyak proyek gitu loh. Jadi banyak proyek-proyek IT support itu membuat aplikasi yang disupport oleh Windows. Kemudian itu tadi populer gitu, terkenal gitu, banyak digunakan gitu. Kemudian kekurangannya itu ya mempunyai lisensi, dia berbayar. Kemudian memerlukan RAM cukup besar karena dia butuh tempat, butuh memori yang besar. Kemudian rentan kena virus ya, karena pengamanannya lebih butuh expert, butuh security yang lebih mantap. Nah, ini ada Linux. Nah, ini bisa dibaca sistem operasi juga. Tadi ada 3 poin sistem operasi yang kita pelajari pertemuan ketiga ini: Windows, Linux, nanti ada OS. Nah, itu kelebihannya, dia itu terbuka, aplikasinya open source, gratis, stabil, aman ya. Karena Linux itu biasanya dipakai untuk program-program seperti Siakat gitu lah. Itu lebih stabil dia. Kemudian jaringannya baik, mendukung jaringan yang baik, kemudian fleksibel untuk digunakan. Kekurangannya itu kurva belajar lebih tinggi, aplikasi desktop terbatas. Nah, kemudian nama paket berbeda antar distribusi. Artinya ini Linux ini beda karena ada aplikasi yang nggak support dengan Linux, jadi dia butuh nama paket yang berbeda, jadi nggak sesuai juga nanti semuanya. Kemudian yang terakhir, ini aplikasi berbasis teks dan GUI. Nah, ini bisa dijelaskan, ini hanya penjelasan teori saja. Dokumennya atau bukunya sudah saya berikan. Kemudian kita lanjut ke terakhir saja, kesimpulan nih. Apa kesimpulan kita, pertemuan kita? Saya simpulkan sebelum kita lakukan tanya jawab.
ada 4 kesimpulan. OS itu adalah perangkat lunak inti komputer. Jadi intinya tanpa OS komputer tidak berfungsi. Jadi kalian bayangkan aja, OS itu penting, nyawanya komputer. Jadi laptop-laptop yang ada di depan kalian ini kalau tidak ada OS, ya dia tidak hidup, tidak bisa dijalankan. Kemudian OS menjembatani pengguna dan perangkat keras. Seperti saya tanyakan dari awal, antara aplikasi yang dibuka dengan perangkat-perangkat yang digunakan seperti speaker apapun itu tidak bisa digunakan tanpa menggunakan OS. Kemudian Windows dan Linux adalah paling dominan. Jadi Windows dan Linux ini lebih dominan lah, tapi yang lebih populer itu Windows digunakan. Yang terakhir, nah ini GUI, ini memudahkan interaksi antar komputer. Nah, ini digunakan dalam sistem keuangan, kayak seperti pengelolaan server gitu. Itu lebih digunakan karena lebih mudah memahami informasi. Ya, saya kira untuk paparan hari ini cukup. Kita setelah ini lanjut, saya minta interaksinya. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya, mungkin pertanyaan pertama kepada Idil. Setelah menjelaskan tadi, saya ingin bertanya apa itu sistem informasi? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kerja sistem operasi tersebut? Oke, baik. Nih, kan saya ulang kembali karena pembelajaran kita ini cukup dasar karena kita belum masuk ke sistemnya. Yang jelas, yang pertama itu apa sistem informasi? Sistem operasi itu, ya sistem operasi itu dijelaskan dari awal. Dia itu sebagai tulang punggung ya, koordinator. Dia itu akan mengelola seluruh sistem, yang akan menjalankan seluruh resource, yang akan menghubungkan antara aplikasi dengan perangkat keras. Jadi akan berjalankah sebuah perangkat keras tersebut dengan sistem operasi. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya yaitu dia itu akan menjalankan 4 komponen tadi, dari perangkat keras, sistem aplikasi, kemudian sistem operasi, kemudian pengguna. Nah, jadi cara bekerjanya dia itu akan menunggu perintah dari brainware-nya. Nah, secara kesimpulan, sistem operasi itu dia memberikan kemudahan dan menyelesaikan masalah pekerjaan atau solusi dari pekerjaan yang akan kita kerjakan itu selesai. Baik, nah saya kira pertemuan kita ini cukup. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan pertemuan kita prakteknya. Bagaimana cara menginstalasinya, kita contohkan dengan sistem operasi Windows. Kemudian akan kita bagi kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mencoba nanti menginstalasi Linux dan Windows. Nah, terakhir saya butuh yang bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan? Ayo udah silakan. Coba disimpulkan apa pembelajaran kita pada pagi ini. Mungkin singkatnya misalnya tanpa sistem operasi komputer tidak dapat berfungsi secara efektif, dan juga dengan sistem operasi ini komputer dapat berhubung dengan satu sama lain yang dapat memudahkan dan lebih efektif dalam bekerja sistem. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup paham apa itu sistem operasi, karena singkat saja, nggak usah kita lebar-lebar. Sistem operasi itu adalah dia itu sebagai backbone-nya yang akan menjalankan sistem operasi. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kita lakukan post test hari ini. Silakan buka link cbt.voltekpelsumbar.id. Silakan login dengan NIT dan NIT passwordnya. Ya, ini pembelajaran akan kita selesaikan hari ini sampai selesai menyelesaikan post testnya. Saya kira mudah-mudahan hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal ibadah. Saya kira cukup. Saya tutup
pembelajaran hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa kegiatan pembelajaran yang kita gunakan ini adalah berbasis dari penelitian dan diterapkan dalam pengabdian. Berikut terima kasih untuk penjelasan hari ini. Semoga Bapak Ibu asesor dapat memberikan penilaian terbaik, dan saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.